Yang lalu kita membahas tentang pendidikan seksual pada anak-anak kita, ya. Jadi bagaimana Islam mengarahkan hubungan seksual itu dengan akhlak, dengan keimanan yang baik, yang pada tujuannya akhirnya adalah menjadikan hubungan seksual itu yang sebagai insting manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kelangsungan hidup bangsa manusia, ya, yang jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, ya, sehingga kehidupan anak itu, sehingga perkembangan anak itu tidak merusak jiwa mereka, ya. Anak-anak tersebut merasa bangga, merasa tenang dalam kehidupannya. Karena jelas ayahnya, jelas ibunya, jelas saudaranya, jelas kakaknya, jelas adiknya, ya. Dan itu semua yang menyebabkan kesehatan mental anak tersebut, ya. Sebaliknya, kalau hubungan seksual itu dilepaskan begitu saja, tidak ubahnya dengan binatang, yang pada akhirnya manusia itu atau anak tersebut menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Dia nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya yang sebenarnya, siapa kakaknya, siapa adiknya, ya, terus dan seterusnya. Itu efek dominonya itu panjang sekali. Hubungan yang tidak halal ataupun hubungan yang tidak legal antara laki dan perempuan, ya, itu sangat fatal akibatnya. Oleh karena itu anak kita sejak kecil, Islam itu mengarahkan, ya, perkembangan seksual pada anak itu dengan sebaik-baiknya, ya, mulai dari sebelum anak itu dilahirkan, mulai dari memilih istri ataupun memilih suami yang bakal jadi calon calon bapak dan calon ibu. Itu Islam mengajarkan, Islam mengarahkan, ya, bagaimana kriteria suami yang baik bagi seorang perempuan untuk mencari suami yang baik, atau bagaimana istri yang baik, ya, bagi calon suami, ya, yang akan mencari istri. Karena dari benih inilah, mulai dari suami istri tersebutlah nanti akan melahirkan anak-anak yang baik. Oleh karena itu dari situ udah mulai diarahkan oleh Islam, ya. Pilihlah istri misalnya yang bukan hanya cantiknya saja, bukan hanya keturunan saja, bukan hanya kufu, ya, kesetaraan saja dalam masalah materi, tapi juga yang paling penting adalah agamanya. Kata Rasulullah SAW, ya, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya banyak, yang agamanya tahu, yang tahu ilmu agama, karena dia akan mendidik anak-anaknya nanti sejak kecil, ya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Kamu akan beruntung bila mendapatkan istri yang mengetahui agama. Begitu juga seorang perempuan untuk mencari calon suami misalnya. Rasulullah SAW mengarahkan bagaimana mencari suami yang baik. Ya, apabila idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, ya. Apabila datang kepada kamu seorang laki-laki melamar anakmu yang perempuan, ya, sedangkan dia itu baik agamanya dan akhlaknya. Dua kriteria suami yang baik itu. Pertama, agamanya bagus, baik, karena dia akan jadi pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan menjadi pembimbing istrinya, dia akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Maka dia harus baik agamanya, harus tahu agama, harus sholat selalu, harus puasa, harus dan sebagainya, ya. Wa khuluquhu, yang kedua adalah akhlaknya harus baik.
kriteria mencari seorang suami itu. Ya. Karena dengan akhlak itulah dia akan memimpin keluarganya dengan baik. Dia akan menciptakan ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangganya. Kalau dia akhlaknya tidak baik, ya, paling pertama yang jadi sasarannya adalah istrinya. Ya, kalau dia tidak baik akhlaknya, orangnya bengis, kejam, ya, tidak sopan, tidak menghormati, tidak sayang, tidak segala macam, banyak sekali, ya. Itu yang paling pertama menjadi korbannya adalah istrinya. Kemudian anak-anaknya, akhlaknya tidak baik, dia akan menjadi panutan teladan yang tidak baik. Ya, terus sampai kemudian di dalam proses, ya, kehamilan, Islam mengarahkan, ya, agar seorang ibu selalu zikir, selalu sholat malam, ya, selalu baca Al-Quran. Kemudian setelah dilahirkan anak tersebut, diazankan sebelah kanannya, telinga kanannya, telinga kirinya, dikasih nama yang bagus, nama yang memberikan sugesti terhadap kebaikan. Kata Rasulullah SAW, ya, khairul asma'i ma hummida wa ma ubbida. Paling bagus nama itu yang ada Muhammadnya, yang ada Ahmadnya, sebab dia akan terpuji nantinya, ya. Kemudian yang ada Abdunnya, mengambil dari nama Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Muhsin, Abdul Malik, Abdul, banyak sekali Abdul, ya, kata Rasulullah SAW. Setelah itu diakikahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu disunat, setelah itu diajarkan agama. Allimu auladakum thalatha khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anakmu sejak kecil, sejak dilahirkan itu, sejak dia memahami sesuatu itu, hubbi nabiyyikum, cinta kepada nabimu, wa ali baitihi, dan cinta kepada alul bait, kepada keluarga Rasulullah SAW, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya. Jangan yang diajarkan malah justru cinta kepada bintang film, kepada artis. Salah, ya. Kata Rasulullah SAW, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarkan membaca Al-Qur'an sejak kecil, hafalkan Al-Qur'an, ya. Itu semua dalam rangka untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Ya, prosesnya adalah pertama dari hubungan seksual tersebut. Setelah itu, setelah dia besar, ya, umur 7 tahun, selain diajarkan sholat, dipisahkan di tempat tidurnya, ya, ranjangnya dipisahkan antara yang laki dengan yang perempuan. Ya, setelah itu dia mulai baligh, baik yang menstruasi ataupun yang laki-laki yang mimpi misalnya. Dia harus sudah menutup auratnya, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Itu adalah tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Islam, ya, dalam rangka tadi itu mengatur insting seksual manusia agar tidak disalahgunakan. Islam itu tidak menutup, Islam itu tidak menghambat insting. Manusia dilahirkan misalnya harus makan, harus minum, ya, harus melampiaskan nafsu seksualnya. Itu insting diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, yang nggak bisa ditolak, pasti. Nah, tidak ditutup oleh Islam, tidak ditutup oleh agama kita. Bukan berarti terus nggak boleh kawin, tidak. Malah disunnahkan kawin bagi yang sudah mampu. Bahkan diwajibkan kawin kalau yang takut sampai jatuh terjerumus ke dalam kemaksiatan, zina dan lain sebagainya, wajib hukumnya kawin, ya. Nah, itu diarahkan. Nah, kawin itu kalau begitu begini caranya, harus ada khitbah namanya, ada lamaran, kemudian
ada nikah, pernikahan harus ada wali, harus ada saksi, ya, harus ada ijab kabulnya, harus bertanggung jawab. Nanti kalau sudah dalam rumah tangga, suami menjadi pimpinannya, itu semuanya adalah arahan Islam, ya, dalam rangka tadi hubungan seksual tersebut. Ya, kalau tidak, manusia akan seperti binatang, ya, yang pada akhirnya hanya pelampiasan nafsu tanpa arah dan tujuan yang sebenarnya. Kita sudah baca juga kemarin bagaimana bahayanya, ya, anak-anak kita itu dipertontonkan sesuatu pemandangan-pemandangan yang porno misalnya, baik itu di gambar apalagi film, ya, ini sangat bahaya sekali, ya. Kita sudah baca juga bagaimana bahayanya dari segi kesehatan. Kalau terjadi perzinahan, ya, perzinahan itu sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik itu kesehatan fisik. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena hubungan seksual yang tidak resmi, yang tidak halal, ya. Ada penyakit spilis, ada penyakit apa lagi tuh, banyak sekali. Terakhir AIDS yang tidak ada tidak ada obatnya, ya, itu sangat-sangat bahaya. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan itu diantaranya anak itu atau orang tersebut yang melakukan perzinahan tidak halal, bebas sebebas-bebasnya secara kejiwaan, secara mental, ya, dia menjadi orang yang pemurung, jadi orang yang pemarah, menjadi orang yang lemah ingatannya, lemah cara berpikirnya dan lain sebagainya, banyak sekali. Kita lanjutkan pada pagi hari ini, yaitu wa min akhtariz zina al-khuluqiyyah fil mujtama'atil insaniyah bisyaklin 'am, ya, bahaya perzinahan itu dari segi akhlak, ya, dari segi etika, akhlak seseorang, adab seseorang. Apa diantaranya adalah terciptanya asyabab asyarid as-sadir fi syahwah, pemuda-pemuda yang betul-betul bebas sebebas-bebasnya dalam melampiaskan nafsunya, ya, ketagihan. Dia akan terus berusaha, berupaya untuk berzina tersebut, ya, tidak akan bisa terlepas, sudah menjadi kebiasaan, ya, tercandu. Kemudian menjadi anak-anak atau pemuda-pemuda yang bukan hanya tercandu di dalam perzinahan tersebut, akan tetapi juga dalam minuman keras, khumur. Untuk mengatasi kecanduannya tersebut, mereka lari kepada minuman keras. Wal hashish, hashish itu narkoba. Dulu namanya hashish. Narkoba. Wal afyun, ya, afyun, ya, dan sebagainya. Al-jilul mutahallil al-ma'i' al-marid jismiyan wa aqliyan wa khuluqiyan wa nafsiyan. Akan terciptanya generasi, ya, yang sakit badannya, sakit akalnya, ya, kejiwaannya, sakit khuluqiyan, akhlaknya, ya, wa nafsiyan, dan kejiwaannya. Yang tercipta nanti generasi-generasi yang seperti itu, lemah fisiknya, lemah berpikirnya, lemah imannya, lemah akhlaknya, ya, tidak sopan dan lain sebagainya. Akan terciptanya isobatul qatli wal khatfi wal iqtisabil jinsi. Terciptanya geng-geng, ya, geng al-qatl, pembunuh,
al-khatf. Apa khatf? Ya, culik. Ya. Wal ightisab al-jinsi, pemerkosa. Ya, itu udah menjadi rahasia umum. Banyak sekali daerah-daerah yang terdapat di dalamnya geng-geng ya. Geng-geng itu ya pemerkosaan terjadi dan ujungnya pembunuhan. Kalau udah memperkosa itu ujungnya pasti membunuh. Ya. Aisabatut tahribil mukhaddirat kal afin wal hashish. Banyaknya nanti kelompok-kelompok at-tahrib bil mukhaddirat ya, yang narkoba, kelompok-kelompok yang mengedarkan narkoba. Ya, itu udah jadi paket itu. Kalau udah perzinahan pasti ada minuman, pasti ada narkoba, pasti ada pembunuhan ujung-ujungnya. Ya. Tujarus syahwat wal gharaiz wa bai'ul fatayat wa ta'jirul baghaya. Perdagangan seksual itu akan marak. Perdagangan wanita yang tidak baik ya. Ta'jirul baghaya. Ta'jirul baghaya itu persewaan ya, penyewaan wanita-wanita pemuas nafsu ya. Itu akan marak itu kalau sudah pergaulan bebas tersebut ya. Akan terciptanya isobat minal atibab wal muhamin wal hukam wa rijalil qanun li taghtiyatil jaraim. Akan terciptanya kelompok-kelompok dokter ya, kemudian pengacara, muhamin, wal hukam, pejabat, warijalil qanun ya, orang-orang hukum, bidang hukum, li taghtiyatil jaraim, yang kerjaannya itu menutupi ya kasus-kasus pidana seksual tersebut. Dokter-dokter yang mempraktekkan aborsi misalnya, pengguguran ya, akan timbul kelompok-kelompok dokter yang seperti itu karena ya dari saking banyaknya perzinahan tersebut ya. Nanti akan timbul lagi dengan sendirinya ya para pengacara ataupun penasihat hukum yang melindungi mereka-mereka yang masuk ke dalam tindak pidana seperti itu, tindak pidana perkosaan, tindak pidana pembunuhan dan lain sebagainya. Akan ada nanti terciptanya kelompok-kelompok pengacara seperti itu ya. Akan terciptanya nawadil urah al-alaniyah ya, klub-klub yang di dalamnya terjadi pergaulan bebas antara laki dengan perempuan tanpa lagi busana dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik ya. Mawakhir murakhasa muntasyirah huna wa hunak li ta'jiril akhirat ya, akan terjadi klub-klub yang dengan sengaja menjajakan ya, menjual tadi itu ya, wanita-wanita tunasusila dengan maraknya al-aghani al-fahishah wal musiqa ar-raqisah al-muthirah wal masrahiyat al-athimah al-muhayyijah. Akan timbulnya lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang tidak baik yang memancing ya syahwat yang memancing syahwat yang sangat berbahaya ya untuk perkembangan anak-anak muda kita. Akan terciptanya, akan timbulnya kutubul jins wa majallatil ura wa kabarihat ar-raqs wal mujud ya, buku-buku, majalah-majalah porno ya. Kalau sekarang udah bukan lagi majalah lagi, udah bukan
buku-buku lagi, tapi udah dalam bentuk video yang tersebar dengan mudahnya timbul di HP-HP seseorang ya. Dan lain sebagainya yang dalam bentuk kebebasan yang sebebas-bebasnya, yang tidak terkendalikan, yang menyebabkan terjadinya perzinahan, nauzubillah min zalik ya. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita, kewajiban seorang ayah ya, kewajiban orang tua ya, dan kewajiban para guru untuk sejak kecil anak itu diarahkan ya, diarahkan sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, yang telah kita baca, yang kita pahami tentang baik itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dan para qaul atau perkataan para ulama mengenai bagaimana mendidik anak itu agar terhindar dari perbuatan zina tersebut ya. Dan juga kewajiban kita untuk memfilter, menjaga anak-anak kita itu jangan sampai mereka terkontaminasi ya, dengan teman-temannya yang tidak baik ya, dengan tadi itu tontonan-tontonan yang tidak baik ya, ataupun lagu-lagu yang tidak baik. Dengan apa caranya? Dengan mengarahkan mereka untuk ya, mengadakan aktivitas yang berpendidikan ya. Kita aktivitaskan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk meningkatkan pengetahuannya dengan olahraga, dengan lain banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang baik untuk anak-anak itu agar mereka terhindar, agar mereka terfilter ya dari perbuatan-perbuatan atau mukaddimah zina tersebut. Dengan demikian maka anak kita akan terhindar dari perbuatan zina tersebut ya, dan akan terhindar dari tadi akibat fatal yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina itu ya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Mudah-mudahan kita semua dapat ya mampu untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.